Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakalan bahas timnas lagi nih, bro. Wah, jujur gua habis nonton pertandingan timnas lawan Irak, itu tadi rasanya campur aduk banget. Sedihnya iya, capeknya juga iya. Mimpi ke Piala Dunia 2026 itu resmi tamat setelah kita kalah tipis 1-0. Tapi uniknya ada rasa penasaran juga. Kenapa ya? Padahal di awal-awal itu timnas kita itu mainnya udah bener, udah bagus gitu. Coba deh kita bakalan bedah sedikit gayanya coach Patrick Kluivert kali ini. Dia kayaknya udah tobat dengerin teriakan fans di media sosial. Tom Haye yang sebelumnya dicadangkan saat lawan Arab Saudi kali ini jadi starter. Dan hasilnya dampak Haye itu gila. Lini tengah kita jadi punya otak. Kita tiba-tiba bisa pegang bola, passingnya lancar. Bahkan penguasaan bola kita itu unggul 55% di babak pertama. Kenapa? Kapan lagi coba kita bisa ngontrol Irak kayak gitu? Dan kita punya Kelvin Verdong dan Mauro Zilstra sebagai pemain baru di starting 11 kali ini. Dan perubahan ini itu bikin press kita jadi ganas di awal. Dan ada peluang nembak dari Verdong, ada peluang emas dari Zilstra di menit ke-14 yang harusnya udah gol. Terus ada crossing cantik dari Tom Haye yang disambut Miliano Renders itu gagal juga. Ya intinya babak pertama itu bikin kita GERD gitu, bikin kita semangat. Kita main bagus, build up-nya rapi, ada perbaikan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu kan. Masalahnya kita lupa satu hal nih. Sepak bola itu soal memasukkan bola ke gawang, bukan cuma nendang-nendang aja. Semua dominasi, semua kreativitas Tom Haye itu semuanya mentah di depan gawang. Dan ini kayak kita lagi pacaran, udah effort banget, di akhir malah ditolak. Dan sakitnya tuh di situ gitu kan. Dan kegagalan finishing inilah yang akhirnya jadi bom waktu buat kita di babak kedua. Nah, di babak kedua, feeling gue tuh udah mulai nggak enak gitu. Dominasi kita tuh perlahan pudar. Dan Irak mulai sabar cari celah. Dan tebak, celah itu datang dari blunder kecil yang fatal. Momen kunci kesalahan kita itu datang di menit ke berapa ya? 75 lewat gol Zidane Iqbal. Dan ini bukan masalah Martin Paes sepenuhnya. Ini adalah kesalahan kolektif yang diawali dari keteledoran di lini pertahanan, yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho yang sebetulnya main bagus banget hari ini, agak ceroboh saat ngontrol bola. Dan boom, bola langsung dicuri dan diserang cepat oleh Irak. Zidane Iqbal dengan ketenangan khasnya nembak mendatar dari luar kotak penalti dan gol. Bayangin, satu tembakan, satu gol, satu on target itu langsung nancep pada hati kita. Ini yang bikin kita frustasi. Kita nggak dihancurin sama gempuran-gempuran yang bertubi-tubi, tapi sama satu blunder yang nggak perlu. Dan inilah mengingatkan kita pada kekalahan lawan Saudi, di mana blunder Yakob Sayuri di match lawan Saudi itu berujung penalti. Itu. Oke, kita lupakan itu. Kita bahas ini. Sekarang, gue bakalan bahas pemain yang mainnya menurut gue agak kurang ya, jelek lah ya.
Atau paling yang kurang kelihatan lah ya. Jujur, di lini tengah dan belakang mereka udah berjuang keras, udah bagus gitu. Tapi di lini depan ada beberapa nama yang performanya wajib dipertanyakan. Ini menurut pandangan gue ya. Mauro Zylstra sebagai target man tunggal, terlepas dari satu peluangnya itu ya, itu terlihat tenggelam. Ia gagal menahan bola dengan baik dan chemistry-nya dengan gelandang serang yang masih kurang kata menurut gua. Itu kurang mengefektifkan serangan. Begitu juga dengan pemain sayap kita, si Ragnar. Ya lagi-lagi kontribusinya minim sekali. Kontribusinya itu minim sekali. Coba cek statistiknya. Kita punya 9 tembakan loh. Tapi cuma satu yang on target. Itu artinya apa? 8 tembakan lainnya itu ngaco kemana-mana. Dan ini bukti nyata kalau skill kita itu udah bagus buat nganterin bola ke depan gitu. Tapi begitu sampai di kotak penalti lawan, otak dan kaki kita itu mendadak ngeblank. Dan ini masalah kronis. Mau strategi Kluivert kayak gimana pun, kalau finishingnya begitu, ya hasilnya bakalan begini. Hasilnya bakalan begini lagi gitu. Dan itu, meski kita kalah dan harus gigit jari, kita nggak boleh lupain sama pemain-pemain yang mainnya itu habis-habisan gitu. Dan di match ini, menurut gua, Tom Haye adalah pahlawan yang nggak kesampaian. Haye the control. Dia itu benar-benar jadi motor serangan. Dia yang bawa kontrol di lini tengah. Tanpa dia mungkin kita udah dibantai seperti lawan Arab Saudi di babak pertama. Ratingnya paling gede, paling tinggi di antar pemain kita, 7,6. Dan itu nggak bohong. Nah, makanya momen dia menangis di akhir pertandingan itu menyakitkan banget buat kita semua. Dan itu menunjukkan betapa besarnya effort dan beban yang dia rasakan. Dia udah kasih segalanya. Tapi rekan-rekannya di depan itu gagal mencetak gol. Selain Tomaye, pemain yang juga layak diancungi jempol menurut gua itu adalah Kevin Dix dan Kelvin Verdong. Mereka main dengan intensitas tinggi, terus menyerang, ngasih pressure. Bahkan Dix yang akhirnya dilanggar hingga pemain Irak itu kartu merah di injury time. Dan sayangnya unggul jumlah pemain pun tetap nggak bisa kita manfaatkan buat nyetak gol balasan gitu. Tapi kita juga harus jujur tentang pemain yang nggak kelihatan dan harus jadi bahan evaluasi juga. Selain dua striker di depan, Zylstra dan Ragnar, menurut gua Eliano Reinders juga kurang maksimal di posisi gelandang serang ya. Perannya itu sebagai penghubung antara Haye dan striker itu terasa tanggung aja gitu. Dia memang menciptakan beberapa peluang, tapi impact-nya di kotak penalti itu masih kurang. Dan intinya, menurut gua, match ini menunjukkan bahwa kualitas individu pemain kita ini udah ada. Apalagi dengan masuknya pemain naturalisasi baru. Dan masalahnya itu adalah kualitas klinis di depan dan ketenangan di belakang. Kita masih tim yang gampang panik dan gampang dihukum lawan gitu. Dan ini pekerjaan rumah besar bagi coach Patrick Kluivert ke depannya gitu. Kita butuh pemain yang nggak cuma jago ngegiring bola dan ngoper bola yang jago juga, tapi yang benar-benar bisa ngegolin dalam situasi tertekan. Oke. Mimpi Piala Dunia 2026 itu sudah resmi terkubur.
Kita finish sebagai juru kunci grup B. Sekarang kita ini harus realistis dan melihat ke depan apa yang harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Di laga ini, Kluivert itu menunjukkan respon yang baik terhadap kritikan-kritikannya. Dan itu patut diapresiasi. Tapi dia itu gagal total dalam dua hal menurut gue. Dalam dua hal krusial menurut gue ya. Yang pertama, lini serang yang buntu. Kluivert itu belum menemukan formula atau striker yang tepat untuk memecahkan kebuntuan finishing ini gitu. Itu harus berani merombak total lini depan atau mengubah skema agar gol tidak hanya bergantung pada open play. Apalagi open play-nya yang mandek. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mentalitas game. Menurut gue mentalitas game ini perlu banget, penting banget. Dan tim ini masih belum matang secara mental. Di saat wajib menang, itu mereka malah melakukan blunder pertahanan dan panik di depan gawang. Kluivert itu harus bisa menanamkan mentalitas juara dan ketenangan ketenangan saat menghadapi tekanan tinggi. Itu yang harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Ya tapi ya teman-teman jangan terlalu larut dalam kesedihan lah ya. Perjalanan ini memang pahit. Sama gue juga ngerasakan itu. Tapi ada hal positif yang kita dapat gitu. Kita bisa mengimbangi dominasi Irak selama 45 menit pertama. Dan ini bukti bahwa secara skill dan pressing atau ya permainan kita udah di level Asia. Sekarang kita harus move on. Fokus kita tuh harus bergeser ke Piala Asia dan mematangkan chemistry ini. Itu. Dan para pemain baru itu sudah terlihat. Tapi mereka butuh waktu. Dan yang penting itu jangan ganti pelatih lagi lah menurut gue ya. Beri Kluivert waktu untuk meramu skuad hingga benar-benar klop gitu. Coba deh kalian kasih aja lihat nanti kedepannya kayak gimana. Ya mungkin itu aja lah. Coba komen apakah siapa yang striker menurut kalian yang paling cocok jadi buat diterapkan oleh Patrick Kluivert gitu kan. Dan menurut kalian Kluivert apakah harus mencoba formasi dengan striker yang lain? Tulis di kolom komentar dah. Karena gue udah kehabisan kata-kata. Ya mungkin itu aja, cukup sekian.